Nuryani, Baiklah, selamat datang di ibadah tengah minggu yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum mulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyikan, kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama berbalasan dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara, di tengah kondisi saat ini, kita berjuang dalam menghadapi situasi yang sulit. Akan tetapi kita bersyukur masih dapat bersekutu bersama-sama. Maka dari itu marilah kita menghadap Tuhan Sang Kehidupan. Mari kita memuliakan kebaikan-Nya yang menolong kita bertahan hingga saat ini. kami memuliakan-Mu, ya Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Allah Sang Penolong, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, kelemahan kami, dan ketidakmampuan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Harapan, doa, dan permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Allah di atas segala hal, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita merespon dari panggilan beribadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait pertama. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di saat ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam kerendahan hati kami dan juga dalam kerinduan kami. Biarlah firman yang didengar boleh memberikan tuntunan dan selalu menyertai kami, sehingga meski kami di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan, kami selalu beroleh pengharapan, kami selalu beroleh kekuatan daripada firman-Mu. Karena itu Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah hanya Yesus Kristus yang juga memperlengkapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Begini katanya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang cenderung ingin merasa dirinya benar. Semua orang pun juga terlebih ketika melakukan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu. Maka tidak sedikit ada orang yang kemudian merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Apapun yang dilakukannya, gue nih yang benar. Itu kan, seolah-olah bahwa dirinya lah yang paling tahu dan yang paling pintar dan yang paling mengerti. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, justru diungkapkan kepada kita pada ayatnya yang ke-9. Yang Tuhan Yesus katakan adalah kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Kata ini, saudara, ayat 9 ini adalah yang mengungkapkan bahwa yang Tuhan Yesus katakan adalah kepada beberapa orang. Jadi nggak semua orang. Jadi kepada beberapa orang yang selalu menganggap dirinya benar. Nah, apa yang terjadi, saudara? Karena itu orang yang sering kali menganggap dirinya benar, menganggap dirinya yang paling benar, maka semua orang di mata dia itu adalah orang-orang yang rendah dan direndahkan. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Karena di zaman itu, saudara, orang beragama, terutama para ahli Taurat, para imam, mereka lalu merasa bahwa dirinya lah yang paling benar.
Bahwa seolah-olah bahwa apapun juga yang dipikirkan dan yang dikatakan dan yang disebutnya juga adalah semuanya adalah benar. Karena itu Tuhan Yesus sekarang mau mengatakan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, ya, dan memandang rendah semua orang. Itu saudara, kalau kita mengingat di dalam surat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dalam surat Roma itu dikatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang tidak berguna. Semua orang sudah menyeleweng. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, itu surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ke-12. Jadi di dalam kata surat Roma pasal 3 itu, saudara, ya, Rasul Paulus sungguh-sungguh dia mau merefleksikan bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang benar. Siapa orang yang paling merasa benar? Nggak ada. Kebenaran itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan hanya milik Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita katekisasi mungkin Bapak Ibu bisa paham kenapa Adam dan Hawa tidak boleh makan buah mengenai pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa itu boleh, dia mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semua buah, ya semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua orang boleh. Silakan. Ya, tapi kata Tuhan, mengenai buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Lalu pertanyaannya, Tuhan kenapa tidak boleh makan? Kenapa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu nggak boleh dimakan? Jadi dengan kata lain, saudara, manusia itu tidak boleh punya pengetahuan yang baik dan yang jahat dari dirinya sendiri. Nggak boleh. Jadi nilai baik dan nilai jahat itu tidak boleh dari dirinya. Saya menentukan ini baik, ini jahat itu nggak boleh. Nggak bisa. Jadi kebenaran tentang yang benar, yang baik, dan yang jahat ini baik atau tidak baik, itu hanya Tuhan yang boleh menentukan. Jadi hanya Tuhan yang boleh mengatakan ini baik, ini tidak baik. Karena kalau manusia punya tahu yang baik dan yang jahat, maka manusia akan mati. Mati apa? Imannya, keyakinannya. Ya, karena itu pun juga bahkan mati apa? Nilai kemanusiaannya. Karena manusia nggak tahu yang baik dan yang jahat kok. Nah, itu karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, justru melalui firman Tuhan pada saat ini, gitu, Tuhan Yesus mau mengatakan, ya, kepada orang yang sering kali menganggap dirinya benar dan suka merendahkan orang lain. Lalu dipakai dah dua perumpamaan, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini, saudara, adalah orang yang beragama, ahli Taurat. Ya, dia pun juga, wah, pokoknya soal Taurat, soal hukum agama, gitu, ngerti banget. Soal hukum apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan, tahu banget dia. Saya ingat benar dulu ketika mencoba belajar Talmud, saudara, kitab hukumnya Yahudi, itu ada 144.000 aturan. Bapak Ibu bisa bayangkan, 144.000 aturan yang mengatur orang untuk hidup. Bagaimana mencuci tangan, bagaimana mencuci kaki sebelum beribadah. Ya, kalau saudara kita mau wudhu lah. Gitu. Jadi orang Yahudi juga udah mengenal bagaimana wudhu. Gitu ya. Bagaimana orang Yahudi itu pun juga sudah mengenal bagaimana dia mencuci tangannya, bagaimana dari tangannya ke mana, lalu kemudian bagaimana caranya, kaki bagaimana dibersihkannya, telinga apa baju mukanya bagaimana, baru dia dilayakkan untuk masuk ke dalam bait Allah. Orang Yahudi juga tahu boleh makanan-makanan apa yang boleh dimakan, makanan apa yang tidak boleh dimakan. Orang Yahudi juga tahu, tahu banget bagaimana dia harus memperlakukan
memotong binatang, bagaimana caranya, lalu kemudian membersihkannya. Wah, detail banget. Ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi para orang Farisi ini dia merasa dirinya yang paling tahu. Karena dia merasa dirinya paling tahu, seolah-olah dirinya lah yang paling dekat sama Tuhan. Karena dia paling tahu, dia merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, maka seolah-olah dialah punya hak untuk menghakimi orang lain. Ya, karena dia merasa dirinya paling benar, jadi kalau dia berdoa, dia mengatakan, Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan pemungut cukai ini. Bukan seperti pemungut cukai ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa banyak ya orang Kristen merasa dirinya paling hebat ketika dia sudah lalu kemudian menjadi pejabat agama. Ya, Bapak Ibu, saya bercerita. Ini benar-benar pengalaman. Betul-betul ini pengalaman. Jadi pengalaman saya dulu ketika saya masih melayani di Seroja, saudara, makanya saya sampai sekarang bagaimana kita menolong, bagaimana kita membantu, menyokong orang untuk melakukan korektif, bukan menghakimi dan juga bukan menghukum orang. Begini saudara, jadi suatu ketika ada anak muda, namanya anak muda. Anak muda ini mereka sebut saja hamil di luar nikah. Apa yang harus dilakukan? Itu kan bagaimana gereja melakukan? Harusnya gereja baiknya itu lalu kemudian melakukan pembinaan, konseling pastoral, lalu kemudian mengantar mereka ke pemberkatan nikah. Ya, dengan waktu yang segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kehamilan itu kan waktunya cepat. Jadi jangan sampai misalnya anaknya udah lahir, lalu kemudian pemberkatan nikahnya belum terjadi. Atau kalau kita tunda terlalu lama, saudara nanti perut si wanita ini sudah terlalu besar, lalu kemudian untuk hadir di altar gereja kan membuat orang akan menjadi semakin malu ya, mempermalukan. Gitu. Jadi ketika itu saya sebagai pendeta, itu anak memang belum sidi, gitu ya, anak itu belum sidi. Tetapi bagaimana? Inilah yang namanya kita menolong, kita membantu dengan bijaksana. Yuk kita mengantar dululah anak-anak ini, gitu. Lalu kemudian anak-anak ini nanti setelah dia berkeluarga, setelah anaknya lahir atau apa, baru kita suruh dia katekisasi, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Tapi saudara, saya ingat ada seorang penatua tuh waktu itu kan yang ngotot banget, tidak bisa. Pokoknya, waduh ini soal pengakuan dosa nih. Pokoknya itu pasangan harus mengaku dosa di depan gereja. Ini kejadiannya sekitar tahun 89. Ya, tahun 89. Penatua ini ngotot sekali, harus di depan gereja. Tidak bisa, pendeta. Wah, di tempat kita ini apalagi kalau sampai bapaknya itu majelis, mereka harus mengundurkan diri dan apa karena ini membuat malu dan apa begitu. Lalu saya bilang, ketika itu benar Pak, pengakuan dosa di depan jemaat, di depan gereja itu apa manfaatnya? Bukankah itu akan membuat orang menjadi semakin malu? Pasangan itu juga udah malu, dia sudah merasa bersalah kok. Itu juga keluarganya nanti, apa kata keluarganya? Saya kira untuk soal pengakuan dosa ini, kalau pengakuan cukuplah. Itu pasangan itu dengan pendeta berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang penting mereka memiliki kesadaran dan penyesalan. Itu cukup. Saya sebagai pendeta, saya boleh mewakili, itu kan semua kepentingan, baik jemaat, juga penatua, dan juga Tuhan.
Nggak usah kita harus kemudian, waduh penatua ini kokoh pokoknya. Wah, akhirnya baiklah kalau begitu kita putuskan, maka pasangan ini harus mengaku dosa. Ya kan, mengaku kebersalahan mereka. Ya sudah, saya buat redaksinya sedemikian rupa yang sangat halus, sehingga boleh orang melakukan dukungan doa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini tetap menjadi sebuah pergumulan. Mengapa orang harus merasa benar sendiri? Lalu kenapa orang kok suka banget untuk menghukum orang? Dan suka sekali lalu kemudian senang kalau melihat misalkan orang lain merasa malu dan dipermalukan. Ya sudahlah. Lalu semuanya berjalan baik. Itu pasangan juga baik sampai 2022 ini baik-baik saja. Gitu ya, semuanya baik. Saudara, tapi dari peristiwa tahun 89 ini, hidup itu berjalan Bapak Ibu. Ya, hidup itu pun juga vita ignoransia, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, lalu tidak lama 1 tahun dari situ, saudara, lalu kemudian apa yang terjadi? Anak perempuan si penatua itulah. Lalu kemudian, ya, 1 tahun dari itu, anak perempuan si penatua itulah yang sekarang mengalami kehamilan di luar nikah. Seolah-olah ini sepertinya ya cara Tuhan mengajar orang. Lalu kami semua, kita semua, yaitu kan sepakat harus. Ya seperti yang diomongin sama bapaknya itu. Wah, dia merasa dulu malu. Nah, bagaimana sekarang rasanya? Ya, seperti apa? Karena itu saya selalu mengatakan jangan pernah kita saling menghakimi. Jangan kita cenderung orang bergereja bersama-sama lalu kemudian saling menyalahkan, saling menyudutkan, ya lalu kemudian saling menuduh. Oh, jangan sampai itu terjadi. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan. Kita boleh berdiskusi, kita boleh beda pendapat, kita boleh sharing, lalu kemudian kita tidak usah lalu kemudian ngotot bahwa kita merasa paling benar sendiri. Karena saudara hidup itu berjalan. Nah sekarang bagaimana ketika si bapak itu kemarin ngotot kepada orang lain harus mengaku dosa di depan jemaat. Nah sekarang bagaimana dengan anaknya? Ternyata dia nggak mau. Woi, Bapak Ibu bisa bayangkan, gitu kan, orang itu nggak mau. Jadi hukum itu bagus untuk orang, tidak bagus untuk dirinya. Kalau untuk dirinya tidak berlaku. Akhirnya dia mengundurkan diri lalu menikah di gereja lain. Ya, dan mereka mengundurkan diri dari gereja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun dia pergi ke gereja manapun juga kan surat pastoral saya akan tulis. Gitu. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi melalui firman Tuhan ini menegur kita. Yang mengajak kita untuk merenung. Betapa sering kali orang merasa paling benar sendiri. Bapak Ibu pernah nonton film ngeri-ngeri sedap? Ya, film yang ngeri-ngeri sedap itu tentang keluarga orang Batak. Gitu Pak Domo namanya. Itu lalu mereka ini punya 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Bapak ini sama ibunya ini tinggallah di sebuah desa. Saya nggak ngerti banget tuh dalam cerita itu. Tapi bagus dalam filmnya, view-nya itu desanya itu di pinggiran Danau Toba. Ya kan? Lalu kemudian 3 anak laki-laki ini lalu kemudian mereka merantaulah mereka ke Jawa. Yang satu mahasiswa yang paling kecil lalu kemudian dia KKN dan pelayanan dan bekerja di sebuah desa di Jawa. Ya, di Jogja. Lalu kemudian laki-laki yang besar lalu kemudian di Bandung, dia bekerja di Bandung lalu pacaran dengan orang Sunda. Yang ketiga, yang anaknya lain, lalu kemudian dia bekerja di Jakarta dan menjadi pelawak. Gitu ya.
Lalu kemudian apa yang dipikirkan? Mereka rindu dan bahkan mereka mau pesta. Ya, pesta untuk opungnya. Ini pesta adat gede-gedean. Tapi gimana supaya anak-anak mau pulang? Karena anak-anak ini belum tentu pulang, belum tentu mau pulang karena dengan kesibukannya. Akhirnya mereka pura-pura sakit. Akhirnya mereka pura-pura punya masalah dan mau bercerai lah Bapak Ibu itu. Ya kan, supaya anak-anaknya pulang. Dan memang benar anak-anak itu pulang kumpul. Ya, setelah pesta dan apa secara singkat lalu diceritakanlah. Tapi apa yang digambarkan di dalam film si Ngeri-Ngeri Sedap ini, maka digambarkanlah seorang bapak yang merasa benar sendiri. Seorang bapak yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak-anak, kepada istri dan keluarganya. Akhirnya istrinya pulang ke rumahnya. Itu kan, akhirnya istrinya pulang ke rumah mamanya. Itu buat orang Batak kalau udah pulang begitu, itu ceritanya rada ribet itu. Ya, ngejemputnya harus pakai babi. Ya, harus pakai keluarga semua datang lalu kemudian pakai acara nebus dosa. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oh ya, ternyata orang benar sendiri merasa paling benar sendiri dan selalu memaksakan kehendak kepada orang lain, maka dia akan dijauhi. Maka dia pun juga sungguh-sungguh kemudian akan dijauhi oleh banyak orang, termasuk keluarganya. Nah, karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, ya ceritanya Ngeri-Ngeri Sedap ini pun juga menyadarkan kepada kita. Ya, bahwa setiap orang ingin punya kehendak, setiap orang ingin realitas hidupnya, realitas dirinya lalu diakui. Keberadaan setiap orang lalu diterima. Yaitu ya dengan segala keberadaan. Bukan lalu orang kemudian diadu tentang kebenaran, merasa paling benar, merasa paling hebat dan suka merendahkan orang lain. Karena itu Saudara, bagian yang kedua dari bagian Alkitab yang kita baca ini, yaitu kan digambarkan adalah justru seorang pemungut cukai yang merasa dirinya begitu rendah, menepuk-nepuk diri, hidup penuh dengan penyesalan. Ya, di hadapan Tuhan dia sungguh-sungguh dia merasa menyesal. Karena itu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka pertanyaannya ketika Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, orang ini yaitu si pemungut cukai, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga, Saudara, kita tahu semua apa yang kita katakan ini benar, ini salah. Nah, ini benar, ini salah, ini betul, ini keliru. Gitu. Ini yang baik dan itu yang buruk. Tetapi Bapak Ibu dengan penuh kesadaran, maka ketika kita bicara benar atau kita bicara baik, maka baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut saya mungkin juga untuk orang-orang, untuk anak saya atau pasangan hidup saya belum tentu itu juga baik. Sehingga bagaimana? Karena kebaikan yang baik, yang benar, yang betul itu adalah sebuah kesepakatan. Ya, selain daripada keyakinan. Karena itu Saudara, jangan pernah orang merasa benar sendiri dan yang paling baik. Tetapi tiap orang bisa sharing, lalu bisa berbagi, lalu kemudian bisa berdiskusi untuk memahami sebuah kebenaran. Karena Saudara melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan tidak perlu, ya, yang Tuhan ingini itu bukan orang yang merasa benar. Tetapi yang Tuhan ingini dan orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mau merendahkan hati dan merendahkan dirinya, sehingga dia bisa hidup bersama dengan orang lain, saling menghormati dan saling menghargai. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening di KP Cakung di nomor yang tertera di layar.
dengan mendasarkan dari firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Pujilah Tuhan, kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya. Sembahlah Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kita mendengarkan pujian dari PKJ nomor 149. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh bersama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh melalui firman-Mu, ajari kami agar kami boleh saling memahami, mengerti, menghormati, menghargai realitas hidup setiap orang. Bahwa kebenaran itu adalah milik Tuhan. Hanya kami belajar untuk memahami apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus di mata Tuhan. Dan kami boleh menjalankan kehidupan dalam realitas kedirian kami. Dan di saat ini Tuhan juga memberkati setiap keluarga, dan Tuhan jugalah yang paling paham dan mengerti apa yang kami gumuli. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan jugalah yang memimpin setiap keberadaan kami. Kami menyadari betapa lemah, betapa rapuhnya kami ini Tuhan. Dan hidup yang kami hidupi pun juga adalah milik Tuhan. Dan setiap jalan-jalan kehidupan yang kami tempuh pun juga adalah bagian dari rencana-rencana Tuhan. Walaupun juga ada beberapa keluarga di jemaat kami ketika mereka berduka cita, kiranya Tuhan yang menjadi penolong selalu menjadi sumber hidup yang menguatkan mereka dan yang menuntun mereka. Baik buat keluarga Parinces, keluarga Ibu Meli, atau keluarga Pak Gutom, dan juga keluarga Ibu Marina. Di dalam kedukacitaan ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami percaya benar bahwa kuasa Tuhan, cinta Tuhan boleh ada pada mereka. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh merasa dihiburkan oleh Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa di saat ini Tuhan bagi saudara kami yang sedang menderita sakit. Baik bagi Bapak Rajio, juga bagi Ibu Veronica. Tapi Tuhan juga yang sertai dan pimpin dia. Tuhan jugalah yang memberkati bagi setiap orang di tengah-tengah kelemahan tubuh. Jamahan kasih Tuhan itu yang akan menyempurnakan kesehatan mereka. Tuhan jugalah yang menyertai setiap orang tua kami yang lanjut usia. Baik Bapak Ibu Resmiati Empi, Ibu Mulyati Purba, Bapak dan Ibu Subono, Ibu Roseli Simamora, Bapak Jautar Sirait, dan saudara kami yang lain. Kiranya hanya kasih
penyertaan dan pimpinan Tuhan yang boleh menaungi mereka. Kami yakin Tuhan juga memberkati setiap kami yang hadir di sini. Tuhan memberkati Bapak Indrajat dan keluarga, Bapak Kastoyo dan keluarga. Tuhan jugalah yang memberkati Bapak Pakpahan dan keluarga. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Mamesa dan keluarga. Biarlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu, setiap keluarga kami boleh disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang menjadi gembala agung bagi kami. Tuhan juga memberkati Patri, dan biarlah dengan bimbingan Tuhan, anak-anak mereka boleh meraih keberhasilan mereka. Tuhan juga menyertai Randy yang masih kuliah, dan juga selalu menyempatkan untuk melakukan pelayanan di media digital ini. Kami yakin dan percaya bahwa kasih, penyertaan, dan pimpinan Tuhan boleh menaungi kami semua. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami sungguh mau berserah, kami mau hidup dan pertaruhkan kehidupan kami dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu penutup dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, saat kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, selamat malam. Kebaktian selesai, selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Pak Bapak Ibu Pendeta. semuanya sehat.